Selamat pagi, siang, malam, rekan-rekan sekalian. Selamat datang di audiobook singkat ini yang disusun oleh saya sendiri, Fairuz Latifino, sebagai bagian dari mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa hal yang cukup penting dan mendasar untuk diketahui di studi HI, yaitu penyebab berakhirnya Perang Dingin, pengertian, ruang lingkup, dan arti penting dari HI. Sebelum mengetahui alasan berakhirnya Perang Dingin, kita perlu terlebih dahulu mengetahui arti dan sejarah singkat dari periode yang paling menegangkan dalam peradaban manusia tersebut. Perang Dingin, atau yang lebih luas dikenal dengan Cold War, adalah sebuah masa di mana dunia diubah menjadi papan catur oleh dua kekuatan paling besar di dunia pada kala itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1947, AS dan Uni Soviet naik ke panggung global sebagai negara adik kuasa yang memisahkan dunia dengan kedua ideologinya, kapitalisme demokrasi dari AS dan komunisme dari Soviet. Pada masa ini, kedua pihak bersaing bukan dengan tembakan peluru, melainkan dengan menanam pengaruh di seluruh penjuru dunia. Perang Dingin bukanlah pertarungan antara baik dan jahat, melainkan benturan antara dua visi yang mencoba untuk mengatur bagaimana dunia bekerja. Dengan huludak nuklir yang saling mengarah antara satu sama lain, menjadikan dunia hidup dalam ketakutan dan kecurigaan selama lebih dari 40 tahun. Pada masa ini, dunia menyaksikan kedua negara tersebut terlalu merusak jika berperang secara langsung, tetapi terlalu berbeda untuk sepenuhnya berdamai. Keruntuhan Uni Soviet pada 26 Desember 1991 menjadi tanda dari berakhirnya Perang Dingin dan kemenangan AS. Tetapi layaknya Imperium Romawi, Soviet tidak runtuh dalam satu malam, melainkan hasil dari berbagai keputusan dan sebab akibat yang terjadi selama bertahun-tahun. Untuk memahami keruntuhan Uni Soviet, kita perlu terlebih dahulu mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi hal ini. Yang pertama, krisis ekonomi. Sejak tahun 1970-an, ekonomi Soviet mengalami stagnasi. Hal ini diperburuk dengan belanja militer dan pengembangan senjata yang menguras APBN negara. Harga minyak yang jatuh pada tahun 1980-an juga semakin memperburuk keadaan karena mengurangi devisa negara. Hal-hal tersebut membuat rakyat semakin menderita dan turunnya standar hidup. Inilah yang menjadi dasar dari ketidakpuasan rakyatnya. Yang kedua adalah bangkitnya nasionalisme di Republik Soviet. Moskow selalu menjadi pusat pemerintahan. Hal ini seringkali memicu ketidakpuasan dari 14 republik lain yang tergabung ke dalam Uni Soviet. Ditambah lagi dengan kebijakan Rusifikasi, yaitu penerapan bahasa Rusia secara paksa. Hal ini sebenarnya sudah terjadi dari masa kepemimpinan Stalin, tapi kembali meledak pada tahun 1980-an. Hal ketiga, dan mungkin yang paling sering didengar, adalah kebijakan dari pemimpin terakhir mereka, yaitu Mikhail Gorbachev. Ketika Gorbachev menjabat mulai dari tahun 1985, ia membuat dua kebijakan yang kelak akan berperan besar pada bubarnya Uni Soviet. Ia menerapkan glasnost, atau keterbukaan yang melonggarkan sensor media. Hal ini berujung pengungkapan banyak hal, mulai dari kasus korupsi, kejahatan Stalin, hingga kegagalan Chernobyl. Gorbachev juga melakukan perestroika atau restrukturisasi ekonomi yang malah berujung memperburuk keadaan dengan memicu inflasi yang naik, kekurangan barang yang makin parah, serta pasar gelap yang meledak. Keempat, runtuhnya Blok Timur pada 1989. Selama puluhan tahun, pemerintahan boneka Uni Soviet menguasai Eropa Timur. Upaya apapun yang berusaha untuk menentang akan ditangani dengan tangan besi. Tetapi di masa kepemimpinan Gorbachev, ia tidak melakukan intervensi militer. Hal ini memberikan kesempatan bagi banyak pihak untuk melakukan demonstrasi. Eropa Timur pun runtuh, dimulai dari Polandia, Hungaria, Cekoslovakia, Bulgaria, hingga runtuhnya tembok Berlin. Tembok yang memisahkan bangsa Jerman dan menjadi salah satu simbol ketegangan pada masa Perang Dingin. Yang kelima, kudeta yang gagal pada tahun 1991. Garis keras di Partai Komunis melihat reformasi yang dibuat Gorbachev sebagai ancaman dan justru malah lebih melonggarkan Uni Soviet. Pada tanggal 18 Agustus, mereka berusaha menggulingkan Gorbachev, tapi malah berujung menjadi bumerang karena kurangnya dukungan masyarakat dan militer. Hingga pada tanggal 21 Agustus, Gorbachev dibebaskan kembali dan kudeta resmi gagal.
Hingga pada puncaknya, Gorbachev mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal Partai Komunis pada tanggal 24 Agustus 1991. Boris Yeltsin yang sudah naik daun karena perannya menentang kudeta dan perannya di demonstrasi mengambil alih kekuasaan efektif. Hal ini kemudian memicu percepatan disintegrasi. Satu persatu, negara Republik Soviet mulai memerdekakan diri, mulai dari negara-negara Baltik, Eropa Timur, Kaukasus, dan Asia Tengah. Hingga pada puncaknya, bendera merah dengan palu arit kuning di Moskow diturunkan pada tanggal 26 Desember 1991 dan digantikan dengan bendera triwarna Rusia, menandai berakhirnya Perang Dingin dan menjadi hadiah Natal terbaik bagi AS. Setelah kita memahami bagaimana Perang Dingin berakhir dan mengubah tatanan dunia, sekarang mari kita lihat dasar-dasar ilmu yang mempelajari fenomena seperti itu. Dari bab 1 buku Dasar-Dasar Hubungan Internasional karya Dr. Umar Suryadi Bakri, kita akan bahas pengertian, ruang lingkup, dan arti penting hubungan internasional. Yang pertama, pengertian hubungan internasional. Studi hubungan internasional adalah bagian dari ilmu sosial. Banyak definisi tentang HI yang berbeda-beda. Ada definisi sempit dan luas. Joshua Goldstein menyebut HI sebagai hubungan antar pemerintah dunia. Sebelum berakhirnya Perang Dingin, banyak yang memandang inti HI sebagai politik internasional. Definisi sempit terlalu berorientasi pada negara. Seiring berkembangnya zaman, muncul istilah kampung global atau global society untuk mendefinisikan dunia sekarang. Aktor-aktor non-negara atau transnational actors saling berinteraksi. Definisi HI mengalami transformasi. David Armstrong dan Julia Gilson menekankan semakin pentingnya civil society dalam international governance. Hughes membahas peran aktor non-negara termasuk IGO, NGO, dan MNC. Sementara Patrick McGowan mendefinisikan HI sebagai studi yang mempelajari tatanan global atau global order. Seiring berjalannya zaman, muncul juga istilah atau terminologi lain sebagai alternatif dari studi HI. Muncul terminologi world politics karena istilah HI terlalu mengacu pada hubungan antar negara. Istilah global politics juga muncul karena lebih menyiratkan latar belakang historis dan teoritis. Shawn C. Smallman dan Kimberly Brown menyatakan bahwa istilah global studies lebih cocok digunakan daripada HI. Studi ini mencakup semua bentuk interaksi lintas negara, tidak terbatas pada negara saja. Ia juga meliputi berbagai perubahan dan kecenderungan global. Globalisasi membuat istilah hubungan internasional menjadi hilang relevansinya. Yang jelas, studi HI bukan bagian dari ilmu politik semata, melainkan bagian dari ilmu sosial yang bersifat interdisipliner. Yang kedua, ruang lingkup hubungan internasional. Menurut Norman D. Palmer dan Howard C. Perkins, topik-topik HI pada awalnya meliputi sistem negara, national power, diplomasi, propaganda, perang, imperialisme, balance of power, keamanan kolektif, organisasi-organisasi internasional, hukum internasional, konflik-konflik regional, kepentingan nasional, senjata nuklir, dan sistem internasional. Tapi dunia yang berubah memaksa HI bergerak di luar tema-tema tradisional ini. Isu-isu baru muncul seperti gender, human trafficking, human security, lingkungan hidup, kejahatan transnasional, perdagangan bebas, dan regionalisme ekonomi. Isu kekinian, emansipasi, alih teknologi, masalah kesehatan, revolusi informasi dan internet, hingga cyberspace. Menurut Richard Devetak, agenda-agenda baru ini muncul bukan untuk menggantikan tema tradisional, melainkan sebagai pelengkap terhadap isu-isu konvensional yang masih relevan. Setelah Perang Dingin, HI mulai bergeser dari high politics seperti keamanan dan perang menjadi low politics yang lebih fokus pada isu-isu sosial dan ekonomi sehari-hari. Yang ketiga, hubungan internasional dan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa HI masih terlalu luxurious atau mewah untuk dipelajari di negara berkembang seperti Indonesia atau India, dan hanya relevan bagi pemerintah atau pemimpin. Pada kenyataannya,
HI tidak hanya memperkaya wawasan tentang masalah-masalah global, tapi juga sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Rakyat kecil mulai tertarik membicarakan topik HI, seperti kurs dolar atau devaluasi mata uang Cina, karena langsung berhubungan dengan harga komoditas sehari-hari. Contoh lain, jika sebuah negara berperang, negara lain akan terdampak, misalnya dalam hal energi atau pangan. Perjanjian-perjanjian internasional seperti KAFTA juga dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari, bahkan berujung PHK pada perusahaan yang tidak mampu bersaing. Dengan mempelajari HI, kita bisa memahami isu-isu internasional dan tidak gagap dalam menanggapinya. Hampir semua hal di kehidupan kita sekarang memiliki titik temu dengan unsur luar negeri seperti minyak, ponsel, mata uang, hingga bahan pangan. Itulah ringkasan bab 1 dari buku Dr. Umar Suryadi Bakri. Memahami dasar-dasar ini membantu kita melihat bagaimana peristiwa besar seperti akhir Perang Dingin memengaruhi dunia dan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan audiobook ini. Semoga bermanfaat untuk memahami pengantar ilmu hubungan internasional. Sampai jumpa.